Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Wahudin yang saya hormati serta teman-temanku semuanya yang saya hormati. Izinkan saya menyampaikan materi atau makalah tentang teori metode hermeneutika. Asal mula hermeneutika yaitu berasal dari bahasa Yunani hermeneunin yang berarti menafsirkan. Hermeneutika diasosiasikan dengan dewa Hermes yang mempunyai tugas menerjemahkan pesan dari dewa ke manusia. Sehingga Hermes ini menjadi simbol perantara atau duta. Hermeneutika merupakan suatu metode atau cara untuk menafsirkan simbol berupa teks atau sesuatu yang diperlukan sebagai teks untuk dicari arti dan maknanya. Istilah hermeneutika kemudian pembagiannya dibagi menjadi tiga, yaitu hermeneutika khusus, memaknai khusus, hermeneutika umum, dan hermeneutika filsafat. Hermeneutika khusus. Hermeneutika sebagai cabang dari disiplin ilmu. Setiap ilmu mempunyai hermeneutikanya masing-masing. Sedangkan hermeneutika umum, hermeneutika tersusun dari kaidah-kaidah dan dasar-dasar umum yang berisi berbagai macam ilmu pengetahuan yang mengontrol proses pemahaman secara benar. Sedangkan hermeneutika filsafat, objek hermeneutika bukan teks yang dipahami, tetapi pemahaman itu sendiri yang ditempuh dengan perenungan filosofis, sehingga hermeneutika disebut sebagai filsafat. Dalam perkembangannya, hermeneutik meluas menjadi sebuah metode kritis yang secara sistematis mengubah bentuk komunikasi. Perkembangan dan ruang lingkup kajian hermeneutika yang pertama yaitu hermeneutika sebagai teori penafsiran kitab suci atau exegesis Bible. Awal mulanya, hermeneutika digunakan untuk merujuk kepada prinsip-prinsip interpretasi Bible. Terdapat justifikasi historis menyangkut definisi ini karena kata itu memasuki penggunaan modern sebagai suatu kebutuhan yang muncul dalam buku-buku yang menginformasikan kaidah-kaidah eksegesis kitab suci. Kemudian dalam perkembangannya hermeneutika sebagai metodologi filologis. Pengaruh filologi klasik terhadap hermeneutika Bible. Di sana muncul metode kritis historis dalam teologi. Dengan pengembangan ini dalam filologi, metode-metode hermeneutika Bible secara esensial menjadi sinonim dengan teori interpretasi yang sekuler, misalnya filologi klasik. Kemudian berkembang lagi hermeneutika sebagai ilmu pemahaman linguistik. Dari sudut pandang filologi tadi, kemudian hermeneutika selanjutnya berkembang menjadi kritik radikal yang melebihi konsep hermeneutika pada awalnya, yaitu exegesis Bible, sehingga menjadi hermeneutik sistematis koheren, yaitu sebuah ilmu yang mendeskripsikan kondisi-kondisi pemahaman dalam semua dialog. Perkembangan selanjutnya, hermeneutika sebagai dasar atau fondasi metodologi bagi ilmu-ilmu sejarah. Di dalam hermeneutika disiplin yang memfokuskan pada interpretasi dan khususnya terhadap interpretasi objek yang senantiasa bersifat historis, yang memperoleh dasar yang lebih humanis dan historis untuk memformulasikan metodologi humanistik yang nyata bagi Geisteswissenschaften. Geisteswissenschaften itu semua disiplin yang memfokuskan pada pemahaman seni, aksi, dan tulisan manusia. Perkembangan selanjutnya, hermeneutika berkembang menjadi fenomenasi desain dan pemahaman eksistensial. Hermeneutika dalam konteks ini tidak mengacu pada ilmu atau kaidah interpretasi teks atau pada metodologi bagi Geisteswissenschaften, tetapi pada penjelasan fenomenologisnya tentang keberadaan manusia itu sendiri. Pemahaman dan interpretasi merupakan model fondasional keberadaan manusia. Sehingga dalam persoalan filosofis kemudian berkembang lari ke epistemologi dan ontologis. Perkembangan selanjutnya hermeneutika sebagai sistem penafsiran, sehingga hermeneutika dikatakan sebagai sistem penafsiran atau interpretasi.
Hermeneutika mengacu teori tentang kaidah-kaidah yang menata sebuah eksegesis. Dengan kata lain, sebuah interpretasi teks partikular atau kumpulan potensi tanda-tanda keberadaan yang dipandang sebagai sebuah teks. Psikoanalisisnya dan khususnya interpretasi mimpi merupakan bentuk yang sangat nyata hermeneutika. Unsur-unsur situasi hermeneutis semuanya terdapat di sana. Sehingga menjadi interpretasi dalam menafsirkan. Cara kerja metode hermeneutika. Ya, yang pertama bahwa arti atau makna diberikan kepada objek. Objek dan makna tidak pernah terjadi secara serentak atau bersama-sama. Sebab pada mulanya objek itu netral. Meskipun arti atau makna muncul sesudah objek atau objek menurunkan maknanya, atau dasar situasi objek, semuanya adalah sama saja. Untuk dapat membuat interpretasi, orang lebih dahulu harus mengerti atau memahami. Namun, keadaan lebih dahulu mengerti ini bukan didasarkan atas penentuan waktu, melainkan bersifat alamiah. Sebab kenyataannya, bila seseorang mengerti, ia sebenarnya telah melakukan interpretasi dan juga sebaliknya. Sehingga ini menjadi lingkaran hermeneutik. Dalam kajian hermeneutika, objek tampil dalam konteks ruang dan waktu yang sama. Kemudian, pengalaman orisinil dari para penulis teks dengan maksud untuk menemukan kunci makna kata-kata atau ungkapan. Kita mengungkapkan diri kita sendiri melalui bahasa sehari-hari. Meskipun hermeneutika atau interpretasi termuat dalam kesusastraan dan linguistik, hukum, agama, dan disiplin ilmu yang lainnya yang berhubungan dengan teks, namun akarnya tetap filsafat. Hermeneutika akarnya tetap filsafat. Tokoh-tokoh hermeneutika yang pertama yaitu Friedrich Ernst Daniel Schleiermacher. Schleiermacher menawarkan sebuah metode rekonstruksi historis. Kemudian tokoh selanjutnya itu Wilhelm Dilthey. Wilhelm Dilthey pada pandangannya, teori hermeneutika telah berada jauh di atas persoalan bahasa menurut Dilthey. Kemudian Martin Heidegger membagi pemikiran dalam hermeneutika menjadi dua, yaitu periode 1 dan periode 2. Periode 1 meliputi hakikat tentang ada dan waktu, sedangkan periode 2 menjelaskan pengertian Kehre yang berarti pembalikan. Tokoh selanjutnya itu Hans-Georg Gadamer. Konsep Gadamer yang menonjol dalam hermeneutika adalah menekankan apa yang dimaksud mengerti. Lingkaran hermeneutika, keseluruhan teks hanya bisa dipahami lewat bagian-bagiannya. Sedangkan menurut tokoh selanjutnya yaitu Jürgen Habermas, hermeneutika bertujuan untuk memahami proses pemahaman, understanding the process of understanding. Pemahaman adalah suatu kegiatan pengalaman dan pengertian teoritis berpadu menjadi satu. Kemudian tokoh Paul Ricoeur. Menurut Paul Ricoeur, tugas hermeneutika mengarahkan perhatiannya kepada makna objek dari teks itu sendiri, terlepas dari maksud objek pengarang ataupun orang lain. Kemudian menurut Jacques Derrida, dalam kaitannya dengan hermeneutika, Jacques Derrida membedakan antara tanda dan simbol. Kemudian tokoh selanjutnya yang tidak kalah penting yaitu Emilio Betti. Dalam pandangan Betti, hermeneutika merupakan teori umum penafsiran yang berfungsi sebagai metodologi umum untuk ilmu humaniora. Bagi Emilio Betti, hermeneutika adalah metode yang diaplikasikan kepada penafsiran dalam menjamin objektivitas hasilnya. Kesimpulan bahwa metode hermeneutika mengambil pemahaman penelitian dari wilayah human studies daripada natural science. Pemahaman tidak ada bedanya seperti membaca buku atau mempelajari dialog-dialog daripada mengobservasi objek. Sebuah teks selalu mempunyai makna, tetapi karena pengarangnya tidak hadir atau meninggal atau berasal dari kultur yang berbeda dengan kita, maka makna harus diinterpretasikan untuk kondisi waktu sekarang.
Interpretasi inilah yang menjadi pemahaman, sehingga hermeneutika sangat-sangat dibutuhkan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.